Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Seorang pelatih hebat lahir dari seorang gelandang hebat. Ya, pernyataan itu seakan menjadi bukti nyata. Bukan tanpa alasan bisa dilihat dari para deretan pelatih hebat seluruh dunia saat ini. Pep Guardiola, Antonio Conte, Diego Simeone, Zinedine Zidane, Carlo Ancelotti, hingga Xavi Hernandez. Mereka adalah pelatih-pelatih hebat yang juga mempunyai karir cemerlang saat masih bermain sebagai seorang gelandang. Tanpa terkecuali bagi sepak bola tanah air, Bima Sakti, salah satu legenda gelandang terbaik, yang kini menjadi seorang pelatih berbakat tanah air Timnas U17 Indonesia. Nah, kali ini 90 Minutes akan membahas kisah transformasi Bima Sakti, yang sempat ditolak dalam seleksi pemain sepak bola, hingga menjadi seorang juru taktik andalan tanah air. So, let's check this out. Bima Sakti Tukiman lahir di Balikpapan 23 Januari tahun 1976. Merupakan sosok yang lahir dari lingkungan Angkatan Udara. Bima Sakti merupakan anak kedua dari pasangan Serma Pompurna Haji Tukiman dan Haja Yuliani yang lahir dan besar di Komplek TNI Angkatan Udara Lanut Balikpapan. Proses pencapaian suksesnya sebagai pemain panjang dan berliku, ia mengawali proses itu dengan pengalaman pahit. Ketika duduk di bangku kelas 3 SMP, sekolahnya mengadakan latihan sepak bola di setiap hari Minggu. Hingga suatu waktu ia mengikuti sebuah turnamen yang bernama Gala Siswa. Ia yang tampil sebagai kapten berhasil menjadi top scorer dan pemain terbaik. Penampilan apik Bima di turnamen Gala Siswa itu membuat Persiba Balikpapan kepincut. Ia pun dibawa untuk mengikuti seleksi di Persiba Junior yang akan berlaga di Piala Suratin. Menariknya, Bima tidak lolos seleksi kala itu. Ia sempat sangat kecewa, bahkan menangis setelah mengetahui ia gagal lolos seleksi. Sesampai di rumah, Tukiman sang ayah memotivasinya agar jangan patah semangat. Kebetulan rumah Bima berdekatan dengan lapangan kompleks TNI Angkatan Udara di Balikpapan. Sehabis salat subuh, ia langsung ke lapangan untuk berlatih sebelum ke sekolah. Sepulang dari sekolah, ia kembali berlatih sampai petang. Perjuangan yang keras membuat Bima Sakti menjadi sosok yang teladan. Namun dia mengakui harus menjalankan beberapa tugas dari kedua orang tuanya sebelum dapat bermain. Dia harus terlebih dahulu menyapu dan membersihkan halaman rumahnya sebelum diperbolehkan bermain bola. Tukiman tak hanya memotivasi, ia juga memberikan buku teknik sepak bola ala Will Carver, mantan pelatih Feyenoord yang pernah menangani Timnas Indonesia. Bima pun mempelajari dan langsung dipraktikkan di lapangan. Bima akhirnya berhasil menembus PON Kalimantan Timur pada tahun 1989. 2 tahun kemudian, dia masuk ke Persisam Samarinda U15. Nah, dari ajang itu kemampuan Bima terpantau dan masuk dalam daftar 60 pemain yang berhak ikut seleksi untuk masuk skuad PSSI Primavera. Dari jumlah itu kemudian terpilih 20 pemain yang akan berguru di kompetisi Primavera Italia. Menurut Bima, awalnya sempat ada rasa minder yang melanda dirinya. Apalagi, para pesaingnya mayoritas berasal dari diklat terbaik tanah air seperti Ragunan dan Salatiga. Prinsip tidak mau kalah dan total di lapangan ala Bima menarik perhatian tim seleksi. Itulah mengapa saat di Italia, Dan Nurwindo sebagai pelatih PSSI Primavera angkatan pertama memainkan Bima sebagai gelandang jangkar. Padahal, awalnya Bima adalah penyerang sayap kanan. Bermain sebagai gelandang, Bima meningkatkan intensitas latihannya. Totalitas Bima kerap jadi candaan rekan-rekannya di tim PSSI Primavera. Ya, mereka kerap melontarkan kata pelan-pelan saat diinstruksikan pelatih mengitari lapangan. Tapi, ia tetap cuek dan tetap berlatih keras. Alhasil ia pun didapuk menjadi kapten tim PSSI Primavera. Berguru di kompetisi Primavera tentunya menjadi lompatan karir yang besar buat Bima, pemain muda yang pernah gagal dalam seleksi level tim Suratin. Berbagai prestasi diukir oleh Bima Sakti sebagai pemain sepak bola. Menginjak usia 19 tahun, pada tahun 1995 Bima dikontrak oleh klub asal Swedia Helsingborg, yang juga merupakan klub sepak bola besar di negara tersebut.
Tidak lama berkarir di Eropa, ia balik lagi ke Indonesia, kemudian bergabung dengan PKT Bontang dan Pelita Jaya. Nah, dengan kepiawaiannya bermain di lini tengah, membuat PSM Makassar merekrutnya musim 1999. Ia turut andil membawa PSM juara Liga Indonesia, sekaligus menjadi pemain terbaik Liga Indonesia. Setelah membawa PSM juara, pemilik tendangan keras dan akurat ini, Malang melintang dengan memperkuat beberapa klub Indonesia seperti PSPS Pekanbaru, Persiba Balikpapan, Persema Malang, Mitra Kukar, hingga Persegres Gresik. Sementara karir bersama Timnas Indonesia sudah dimulai sejak usianya menginjak 19 tahun. Ia termasuk pemain yang selalu dipanggil Timnas pada masanya. Ia juga mencatatkan rekor 55 kali penampilan bersama Timnas Indonesia dan dipercaya menjadi kapten tim. Dengan fisik yang selalu prima, Bima Sakti menjadi salah satu pemain Indonesia yang bermain hingga menginjak usia 40 tahun dibandingkan dengan pemain seangkatan dia yang sudah pensiun terlebih dahulu. Nah, pada tahun 2016, Bima pensiun sebagai pemain dari Persiba Balikpapan, klub yang pernah menolaknya, bahkan saat itu ia juga menjadi asisten pelatih. Pada awal tahun 2017, Bima Sakti yang sudah mengantongi lisensi BEFC resmi ditunjuk PSSI untuk menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia, mendampingi Luis Milla sebagai pelatih Garuda Merah Putih. Ia kemudian ditunjuk sebagai pelatih interim Timnas Indonesia pada September 2018 ketika Luis Milla lengser. Bima Sakti menjabat sebagai pelatih Timnas senior hingga Desember 2018. Setelah itu ia menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia di kelompok umur 16 hingga 19 tahun. Dengan kata lain, ia pernah menjadi pelatih Timnas U16 Indonesia, Timnas U17 Indonesia hingga Timnas U19 Indonesia. Iya, Bima Sakti adalah bukti sebuah kerja keras, perjuangan yang gigih akan menghasilkan prestasi yang setimpal. Meskipun Timnas U17 Indonesia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023, namun hal itu telah menjadi bukti bahwa kualitas pelatih lokal patut untuk diperhitungkan. Thank you for watching guys. Have a nice day.